Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan materi kuliah pendidikan Pancasila bab yang pertama. Pertemuan kali ini fokus pada pembahasan pengertian pendidikan Pancasila secara historis. Yang kedua, pengertian Pancasila secara historis. Dalam perspektif historis, Pancasila merupakan hasil perjuangan panjang antara proses sejarah, tantangan perjuangan, dan cita-cita masa depan bangsa Indonesia yang nilai-nilainya telah ada sejak zaman dahulu kala, berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Para tokoh kebangsaan yang tergabung dalam kelembagaan seperti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Sumbichi Sakai, Panitia 9 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membahas, mengkaji, dan kemudian bersepakat bahwa nilai-nilai luhur yang sudah hidup dan mengakar dalam kepribadian bangsa itu merupakan kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, paling adil, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pada persidangan pertama BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, Mr. Muhammad Jamil mendapat kesempatan pertama mengeluarkan gagasan terhadap negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam pidato tanpa teks yang berjudul Pidato untuk Konsep Negara yang Merdeka, beliau menguraikan tentang negara kebangsaan dan tujuan kemerdekaan dengan dasar kemanusiaan dan kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara yang tercermin dalam 5 asas dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian Mr. Muhammad Jamil mengusulkan dalam bentuk tertulis sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Profesor Dr. Raden Supomo mendapat giliran berikutnya, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya, beliau menganjurkan agar negara Indonesia tidak menjadi negara agama dan harus dipisahkan dengan agama. Beliau lebih menekankan pada teori negara persatuan, kebersamaan sebagai prinsip dasar negara, yaitu yang pertama, teori negara persekutuan. Menurut bahan tersebut, negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak seluruh individu. Selain negara perseorangan, Profesor Dr. Raden Supomo juga mengajukan teori perbandingan, yakni paham negara kelas yang merupakan gagasan Marx, Engels, dan Lenin. Kemudian Raden Supomo juga menyampaikan paham negara integralistik. Selanjutnya, beliau mengusulkan rumusan 5 dasar negara sebagai berikut: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; 3, keseimbangan lahir batin; 4, musyawarah; 5, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato secara lisan 5 unsur dasar negara Indonesia. Untuk pertama kali Insinyur Soekarno memberi nama Pancasila. Di kemudian hari, para ahli menyimpulkan bahwa 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Rumusan kelima unsur dasar negara menurut Insinyur Soekarno
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip dasar negara tersebut oleh Insinyur Soekarno diringkas menjadi trisila yang rumusannya yaitu yang pertama sosio-nasional, yaitu nasionalisme dan internasionalisme. Yang kedua sosio-demokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian oleh Insinyur Soekarno, trisila disarikan lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Setelah usulan ditutup, peserta sidang membentuk panitia kecil berjumlah 8 orang atau yang disebut dengan panitia 8, bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis anggota sidang. Panitia 8 tersebut yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, kemudian Muhammad Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Mr. Muhammad Jamil, dan yang ke-8 A.A. Maramis. Karena panitia 8 terjadi perbedaan pendapat antara anggota yang beragama Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam dan anggota yang berhaluan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu, maka dibentuk panitia yang terdiri dari 9 orang atau yang disebut dengan panitia 9, yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Jamil, Wahid Hasyim, Muhammad Hatta, Abdul Qahar Muzakir, A.A. Maramis, Sutarjo Kartohadikusumo, Abi Kusno, kemudian Haji Agus Salim. Panitia 9 bersidang pada 22 Juli 1945 menghasilkan kesepakatan 5 konsep dasar negara, kemudian populer dengan sebutan Piagam Jakarta. 5 konsep dasar negara tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI 14 sampai 16 Juli 1945, rumusan dan sistematika Pancasila dalam Piagam Jakarta bentukan panitia 9 diterima dengan bulat, baik golongan Islamis maupun nasionalis. Kemudian sidang dilanjutkan dengan lebih menitik beratkan pada pembentukan konsep pemerintahan, pembagian wilayah, dan pembentukan komite nasional. Momentum yang tidak kalah pentingnya terjadi pada pagi hari menjelang sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Dr. Andes Muhammad Hatta berinisiatif mengajak para tokoh Islam anggota PPKI mengadakan rapat pendahuluan selama 20 menit untuk membicarakan kembali rumusan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta yang masih menjadi perbincangan serius anggota PPKI. Di antara tokoh Islam representatif yang diajak membicarakan masalah itu antara lain Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Siwadimejo, dan Mr. Teuku Hasan. Pada saat itulah terjadi perubahan rumusan sila pertama Pancasila dari rumusan Piagam Jakarta menjadi ketuhanan